Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Airlangga Hartarto tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung sejak pukul 8.30 pagi tadi. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu memenuhi panggilan penyidik Kejagung usai sebelumnya tidak hadir pada pemanggilan pertama pekan lalu. Pemeriksaan Airlangga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Langsung saya ajak Anda ke Kejaksaan Agung. Glenn Joshua ada di sana. Glenn, apakah Airlangga masih diperiksa? Yang masih dilakukan dan juga sudah berlangsung kurang lebih selama 3,5 jam. Memang proses ataupun persiapan dari konferensi pers sudah dilakukan oleh Kejagung sehingga sepertinya sesaat lagi ini pemeriksaan terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan selesai dilakukan. Tadi Airlangga penuhi panggilan dari Kejagung, tiba di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 8.25, di mana hari ini Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO ataupun minyak sawit mentah. Tidak ada keterangan yang diberikan oleh Airlangga tadi, sehingga kita akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan yang akan digelar konferensi pers sesaat lagi. Dan memang untuk pernyataan ataupun keterangan mengenai proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan juga evaluasi dari kebijakan ekspor CPO ini akan menjadi topik utama yang akan ditanyakan kepada Airlangga di dalam. Dan memang pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto ini berkaitan dengan penetapan 3 korporasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di mana ketiga perusahaan tersebut sudah ataupun terbukti merugikan negara sebesar 6,47 triliun rupiah, di mana selain Airlangga ada 18 saksi lain yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Di mana selain dari pemeriksaan saksi, Kejaksaan Agung juga sudah menggeledah 7 lokasi yang seluruh lokasinya ini berada di Provinsi Sumatera Utara, dan memang ada sejumlah aset yang disita, diantaranya adalah 1 pesawat Cessna, 1 helikopter dan juga 56 unit kapal. Penetapan 3 korporasi ini adalah kelanjutan dari proses hukum kasus korupsi minyak goreng yang telah menetapkan 5 terdakwa, di mana kelima terdakwa sudah didakwa hukuman penjara kurang lebih 5 sampai dengan 8 tahun, dan juga memang kelima terdakwa tersebut berasal dari sejumlah instansi, di antaranya adalah Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian dan juga dari pihak swasta. Sementara demikian dari Kejagung, kembali ke Riko di studio. Glenn Joshua langsung dari Kejaksaan Agung.